Kita ini sedang jalan mundur dengan adanya COVID. Kalau kita pakai hutang, itu yang menikmati bukan rakyat kecil. Posisi bunga dan cicilan hutang ini pasti akan melebihi 30% dari penerimaan negara. Apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Uangnya dari mana? Ada nggak uangnya? Apakah akan menambah utang terus demi menutupi proyek-proyek yang seharusnya diundur dulu, kita menjerat generasi berikutnya dengan utang yang tidak bisa dibayar. Sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Utang pemerintah dalam bentuk SDN itu dibeli langsung oleh Bank Indonesia. Utang-utang ini adalah beban bagi generasi masa datang. Ancaman utang terhadap pendapatan sudah sangat bahaya. Seolah-olah ada kesan semua everything is fine, everything is okay, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali, peningkatan output sangat rendah. Seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal dia adalah merupakan instrumen whatever it takes untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita. Pulau ayam dikepri dijual ke asing. Ini kata Bupati Anambas. Saya Bupati Kepulauan Anambas menyatakan dan menanggapi isu yang berkembang pada saat ini bahwa ada sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Jemaja yang namanya Pulau Ayam dengan isu dijual kepada orang asing atau dipromosikan untuk dijual kepada orang asing, untuk menjual sebuah pulau kepada orang asing, itu di dalam tatanan hukum Republik Indonesia itu tidak boleh. Jadi tidak boleh orang asing memiliki hak di dalam kabupaten atau di Indonesia dengan mengalihkan nama kepada orang asing, itu tidak boleh. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Mari kita selamatkan NKRI kita. Ini negeri milik kita bersama. Apapun agama dan budaya Anda yang cinta kepada Republik ini, mari kita bergandengan tangan, kita jaga ini kedaulatan NKRI sebagai tanggung jawab kita semua. NKRI ini adalah kapal besar kita yang menampung kita semua. Nggak boleh kapal besar ini dirobangi oleh siapapun, saudara. Satu saja merobangi kapal besar ini, kemudian kita biarkan, kapal ini akan tenggelam, kapal ini akan karam dan akan menghancurkan kita semua. Bagi besar menanya semua yang ada di sini, cinta Indonesia, cinta NKRI, yang mempertahankan NKRI, yang menegakkan kedaulatan NKRI. Kedaulatan NKRI di semua bidang harus kita tegakkan. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan. Hampir. Pulau ayam dikepri dijual ke asing. Ini kata Bupati Anambas. Anambas, berita1.com. Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, Abdul Haris, membantah pulau ayam yang terletak di Kecamatan Jemaja dijual ke pihak asing seperti yang disampaikan melalui situs online www.privatindonesia.com. Kabar yang dikembangkan saat ini tidak benar. Dan kami tidak pernah mendapatkan informasi atau pengajuan terkait penjualan pulau ayam di situs tersebut, kata Abdul Haris di Anambas. Apalagi menurut Haris, menjual pulau ke pihak asing dalam tatanan hukum di Indonesia tidak diperbolehkan. Orang asing tidak diperkenankan memiliki hak atas tanah di Indonesia, khususnya Anambas, karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang, tegasnya. Lanjut dia, kecuali bagi warga negara asing yang ingin berintervensi di Pulau Ayam, maka pihaknya siap mendukung penuh, terutama dari segi pelayanan perizinan. Bahkan jika investor berhasil membangun Pulau Ayam dengan baik, Pemkab Anambas bakal memberi garansi pembebasan pajak daerah selama 1 tahun. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa informasi Pulau Ayam dijual atau mau dijual itu tidak benar dan tidak mungkin, sebut Haris. Dari penulisan antara di situs www.privatindonesia.com, sampai saat ini Pulau Ayam masih berstatus for sale atau dijual. Namun penjual tidak mencantum harga, melainkan harga sesuai permintaan yang ditulis dalam bahasa Inggris Open Price Request.
Di situs tersebut juga dideskripsikan bahwa Pulau Ayam seluas 265 hektar adalah tempat pelarian ideal ke surga yang menawarkan peluang investasi besar untuk pengembangan resort. Maka mudah diakses dengan perjalanan pompong 1 jam dari Pantai Padang serta tak jauh dari Kampung Letung. Pulau pribadi yang berdekatan dengan pulau favorit Malaysia, Pulau Tioman, itu dikenal dengan kontur yang unik dan pemandangan yang indah. Pulau Ayam memiliki pantai yang menakjubkan dan menawarkan air sebening kristal. Di sekitarnya dengan terumbu karang yang luas yang sama sekali tidak tersentuh hingga saat ini. Kemudian tersebut permata pulau ini adalah surga bagi mereka yang suka menyelam, snorkeling, dan memancing. Mari kita selamatkan NKRI kita. Ini negeri milik kita bersama. Apapun agama dan budaya Anda yang cinta kepada Republik ini, mari kita bergandeng tangan, kita jaga ini kedaulatan NKRI sebagai tanggung jawab kita semua. NKRI ini adalah kapal besar kita yang menampung kita semua. Nggak boleh kapal besar ini dilobangi oleh siapapun, saudara. Satu saja melobangi kapal besar ini kemudian kita biarkan, kapal ini akan tenggelam, kapal ini akan karam dan akan menghancurkan kita semua. Bagi besar menanya semua yang ada di sini, cinta Indonesia, cinta NKRI, yang mempertahankan NKRI, yang menegakkan kedaulatan NKRI. Kedaulatan NKRI di semua bidang harus kita tegakkan. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan. Sudah hampir. Untuk menjual sebuah pulau kepada orang asing itu di dalam tatanan hukum Republik Indonesia itu tidak boleh. Jadi tidak boleh orang asing memiliki hak di dalam kabupaten atau di Indonesia dengan mengalihkan nama kepada orang asing, itu tidak boleh. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Saya Bupati Kepulauan Anambas menyatakan dan menanggapi isu yang berkembang pada saat ini bahwa ada sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Jemaja yang namanya Pulau Ayam dengan isu dijual kepada orang asing atau dipromosikan untuk dijual kepada orang asing. Oleh sebabnya, dia menegaskan bahwa persyaratan tersebut merupakan penjajahan atau imperialisme model baru. Politikus PKS ini mengatakan bangsa Indonesia, khususnya daerah Kutai Timur, sebenarnya menyambut baik kedatangan para investor dengan harapan bisa saling menguntungkan. Salah satu caranya dengan mencari investor dengan mengelola sumber daya alam, sementara orang daerah ikut bekerja di sana. Kendati begitu, persyaratan lowongan yang diberikan PT Cobex Indo telah mengecewakan masyarakat sekitar. Apalagi lowongan yang wajib dipenuhi para pencari kerja tersebut terbilang tidak masuk akal dan berlogika terbalik. Pihaknya meminta kepada sejumlah lembaga terkait terutama Dinas Tenaga Kerja agar tidak kendor dalam masalah syarat ini. Apabila sampai kendor, bukan tidak mungkin nantinya para tenaga kerja dari Indonesia hanya jadi penonton untuk menonton pihak asing mengeruk keuntungan dari mengelola sumber daya alam daerah ini. Di samping itu, pihaknya juga menghimbau agar Disnaker Putim segera menyampaikan kepada PT Cobex Indo untuk menghapus rekrutmen dengan syarat bahasa Mandarin. Penjajahan model baru, bahasa Cina menjadi syarat wajib kerja di perusahaan Indonesia. Sebuah informasi soal lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia mendadak heboh dan mendapat kecaman dari publik. Hal itu lantaran perusahaan tersebut menjadikan bahasa Cina sebagai syarat wajib kerja. Berdasarkan laporan Gelora, lowongan pekerjaan itu dibagikan oleh perusahaan PT Cobex Indo Semen. Setelah marak dibicarakan di media sosial, sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat setempat pun angkat bicara. Salah satunya Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur, Agus Rian Syahridwan. Pihaknya mengecam persyaratan yang di luar nalar tersebut. Menurut Agus, syarat lowongan kerja yang dibuat oleh PT Cobex Indo hanyalah akal-akalan pihak perusahaan belaka. Maksud dan tujuannya tak lain untuk menyingkirkan tenaga kerja lokal agar bisa mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina.